Terbongkar sudah, kalau bersih, kenapa takut hak angket? Keriuhan pemilu kita terus terjadi terkait dengan upaya atau gagasan atau ide atau usulan hak angket yang dilakukan oleh DPR RI untuk menyelidiki, memeriksa proses pelaksanaan pemilu kita kali ini, apakah sudah sesuai aturan, sudah sesuai norma dan ketentuan-ketentuan yang ada atau belum. Apakah memang ada upaya-upaya berlaku curang yang disengaja secara sistematis, terstruktur atau tidak. Maka disitulah fungsi dari hak angket. Hak angket ini bukan menyelidiki atau memeriksa atau menyidangkan tentang sengketa pemilu. Tidak, ini bukan tentang sengketa pemilu, bukan tentang kalah menang para pasangan capres. Tetapi ini tentang menyelidiki proses pelaksanaan pemilu kita, apakah sudah sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, apakah dilaksanakan secara jujur, adil oleh KPU atau tidak. Nah, kita sekarang kan melihat banyak sekali hal-hal yang aneh dalam proses pemilu kali ini, mulai dari sejak pendaftaran capres-cawapres sampai kepada proses perhitungan sekarang. Ada banyak sekali kejanggalan yang patut diduga adalah bagian dari perbuatan yang disengaja untuk memenangkan kelompok tertentu. Ya, ini patut kita duga karena memang aneh kenapa suara pasangan capres tertentu bisa meledak di satu TPS. Padahal TPS itu rata-rata maksimum 300 suara dan jarang yang TPS 300, rata-rata 230, 40, 250. Nah, tapi ada hal-hal yang aneh di sini dan sistem sirekap yang ada yang seharusnya sejak awal sirekap ini dibuat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan, akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi justru telah menjadi bagian dari keburukan penyelenggaraan pemilu. Ini kan ada anomali. Sebuah sistem dibangun untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi justru menjadi bagian dari masalah. Ini adalah contoh-contoh kecil dari apa yang harus diselidiki oleh hak angket DPR. Nah, ketika DPR menemukan bahwa semua itu terjadi adalah sebuah kesengajaan dan dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka DPR RI sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas nama rakyat berhak membatalkan pemilu dan menyatakan pemilu tidak dilaksanakan secara jurdil. Maka pemilu harus dibatalkan dan dinyatakan apakah pemilu ulang atau bagaimana, itu tergantung keputusan DPR RI. Karena DPR RI ini adalah perwakilan rakyat, perwakilan yang membuat aturan tertinggi. Nah, ini bisa dibawa ke lebih tinggi lagi kepada paripurna MPR RI, apakah presiden bisa diinterpelasi juga ataukah dimakzulkan dengan semua ini. Tetapi saya tidak berpikir sejauh itu. Saya hanya berpikir bagaimana menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan suara rakyat ini supaya tidak terjadi kekacauan di tengah publik. Jadi kalau Profesor Yusril berpendapat bahwa ya ini sengketa pemilu ranahnya di MK, Bawaslu, betul bahwa sengketa pemilu memang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini bukan tentang sengketa pemilu, ini tentang sebuah proses penyelidikan, karena hak angket itu adalah hak menyelidiki apakah pemilu ini telah berlangsung jurdil atau tidak. Kita patut curiga KPU tidak profesional menyelenggarakan pemilihan umum kali ini, maka hak angket ini adalah melakukan penyelidikan tentang itu. Dan apakah nanti keputusannya membatalkan pemilu karena tidak jurdil, ya itu kewenangan dari DPR RI. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, bukan tentang perbedaan suara atau sengketa bahwa penggelembungan suara, tidak, tetapi tentang penyelenggaraan pemilu, apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Hak angket itu tujuannya adalah menyelidiki itu. Jadi jangan dibawa seolah-olah ini adalah sengketa pemilu. Tidak sama sekali. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman DPR RI melaksanakan hak angket bukan tentang sengketa pemilu, tetapi menyelidiki proses pemilu ini, apakah ada kecurangan yang disengaja oleh sistem atau memang ini sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Nah, semua kan tergantung penyelidikan. Jadi kalau memang semua jujur, kenapa harus takut hak angket? Kenapa harus takut diselidiki? Saya pikir bahwa justru orang-orang jujur, orang-orang benar harus berani mendukung hak angket, karena ini akan menentukan masa depan bangsa kita dan juga menentukan nama baik
komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum. Jadi saya pikir bahwa komisioner KPU juga harus mendukung hak angket ini, karena ini akan membersihkan nama mereka dari tuduhan-tuduhan dan dugaan-dugaan telah berlaku curang. Saya pikir ini harus dipahami. Saya berharap video pendek ini memberikan pencerahan edukasi singkat kepada siapapun masyarakat yang menontonnya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Akhirnya kebusukan terbongkar semua.